November pukul 8 dilayani oleh Pendeta Benaya Agus Dwi Hartanta. Adapun nama-nama penatua yang pernah tugas dan yang akan diteguhkan dapat dilihat di dalam warta jemaat digital ataupun yang tercetak yang saat ini dibagikan. Mohon dukungan doa. Yang kelima, sakramen baptis anak akan diadakan pada hari Minggu tanggal 25 Desember pukul 8 dilayani oleh Pendeta Benaya Agus Dwi Hartanta, dan bagi orang tua yang ingin membaptiskan putra-putrinya dapat segera mendaftarkan diri ke kantor gereja. Yang keenam, bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin memberikan persembahan, baik persembahan bulanan, KPK, ucapan syukur, dan perpuluhan, dapat mengambil sampul persembahan tersebut di kantor gereja pada jam kerja dan dapat dikumpulkan ke pengurus wilayah atau ke kantor gereja, serta dapat juga dikirimkan ke rekening GKI Wongso Dirjan. Kebaktian pada pagi hari ini akan disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia dan dilayani oleh Ibu Diah Sri Haryanti Pramanasari, pemusik Bapak Daniel Sulistyo, pemandu nyanyian kebaktian Bapak Cahyadi Timotius, Ibu Sinta Arini dan Ibu Dewi Hesti, pendeta jemaat Ibu Nikomang Mandaini, Saudari Anggela Mahasanti, Aser Bapak Suryanto Natalius, Ibu Esti Dwi Narmiati, dan pemukur suhu Saudara Yohanes Willy Lukito. Bunga mimbar Ibu Indarti Elizabeth, desainer dan operator LCD, tim live streaming GKI Wongso Dirjan. Demikian warta lisan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu, Bapak, dan saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk memasuki ibadah pada pagi hari ini. Kami mengajak Bapak Ibu bangkit berdiri dan kita bersama-sama menyanyikan kidung jemaat 1 bait pertama dan kedua, Haleluya, pujilah. Jemaat Tuhan, kebaktian kita berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera
dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilakan bersama dengan sukacita anak-anak sekolah minggu kita akan juga bersukacita merayakan Kristus yang hadir di dalam ibadah kita. Perkenankan saya menyapa Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Juga perkenankan saya juga menyapa para pendengar Radio Republik Indonesia yang saat ini juga bersama-sama beribadah dengan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Dia Allah yang hidup adalah tema kita pada hari ini. Dia Allah yang hidup adalah sebuah pernyataan iman yang juga dinyatakan oleh Ayub di masa-masa terberat dalam hidupnya. Sebuah pernyataan yang muncul dari keyakinannya yang pada akhirnya kisah ini menolong setiap kita yang hidup di masa sekarang ini untuk memandang hidup dengan sebuah sikap yang optimis, menjalani kehidupan yang masih Allah berikan ini secara aktif, sehingga dengan demikian kita akan dapat bersyukur dan memiliki pengharapan. Dan pada akhirnya sikap-sikap positif yang ada ini akan mampu menolong kita dalam menghadapi berbagai macam situasi, baik situasi dalam relasi maupun berkarya. Dan tentu saja Bapak Ibu Saudara, sikap ini sangat dipengaruhi oleh cara kita menjalin relasi dengan Allah yang hidup. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita menghidupi Allah yang hidup ini, khususnya dalam peribadahan kita pada pagi hari ini. Mari kita hayati dengan menyatakan iman kita melalui pujian junjungan yang kupilih. Yang kami terima
Yesusmu hidup selamanya. Benarlah hidup Yesusku bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Benarlah hidup Yesusku, di mana Dia ku dengar, di dalam hatiku. Mari kita tunduk di dalam doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Sungguh kami merasakan bahwa kami tidak pernah salah di dalam memilih siapa junjungan kami. Sebab kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang selalu mengupayakan relasi yang indah bersama seluruh umatnya. Kami mensyukuri setiap bentuk karya cinta kasih yang Tuhan nyatakan kepada kami, Tuhan. Dan di dalam peribadahan ini, kami juga hendak bersama-sama mengaku di hadapan Tuhan bahwa sekalipun kami memiliki Allah yang hidup, seringkali kami mengisi hidup kami dengan sikap-sikap yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Keseharian kami di mana Tuhan masih memberikan kesempatan hidup, seringkali bukannya kami isi dengan sikap yang penuh optimis, sikap yang penuh pengharapan. Karena hati yang demikian mudah sekali tergiris oleh tekanan-tekanan kehidupan, beban-beban persoalan yang menghimpit kehidupan kami. Dan akibatnya kami tidak bisa menghidupi Allah yang hidup dalam keseharian kami. Sikap hati yang kemerungsung, sikap hati yang bersungut-sungut, menggerutu dengan beban kehidupan kami, seringkali justru membawa suasana tidak damai sejahtera di tempat di mana Tuhan menempatkan kami, di keluarga, di lingkungan pekerjaan kami. Hari-hari kami selalu dikejar-kejar dengan waktu, selalu dikejar-kejar dengan target yang harus kami capai, sehingga manakala apa yang kami targetkan itu gagal, kemarahan begitu cepat melingkupi perasaan dan hati kami. Dan saat ini Tuhan, di dalam peribadahan kami ini, kami hendak menyesali atas segala sikap-sikap kami yang melukai hati Tuhan, namun juga melukai orang-orang di sekitar kami. Ampuni kami Tuhan akan kekerdilan hati kami yang begitu mudah mengikuti kehendak diri kami, bukan kehendak Tuhan. Kiranya di dalam ibadah ini Tuhan layakkan kami, sehingga peribadahan ini kami sungguh-sungguh mampu merayakan Allah yang hidup, sehingga sepulang dari ibadah ini Tuhan, sungguh kami merasakan menjadi pribadi yang baru, yang sudah Tuhan berkati, yang sudah Tuhan ampuni. Di dalam Kristus Yesus, Allah Maha Pengampun, kami berdoa. Amin. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah
janjimu menyambut dan membasuhku, ya anak domba yang kudus, ku datang kini padamu. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Sebagaimana adanya kebaikan Allah kita bagi setiap kita yang menyesali segala dosa dan pelanggaran kita, Allah yang penuh kasih memberikan anugerah di dalam berita anugerahnya. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 16 sampai 17. Demikian sabda Tuhan. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Demikianlah anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai bagi kita semua. Salam damai. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagiku aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagiku aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. Silakan duduk. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Sekalipun sampai dengan hari ini, sungguh Tuhan kami tidak mengerti jalan Tuhan atas kehidupan kami. Bahkan sebagaimana pujian kami saat ini seperti sedang berjalan di belantara yang kelam. Namun kami hendak beriman di dalam Tuhan. Tanpa seribu tanya, kami hendak tetap percaya bahwa jejak kaki Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Oleh karena itu Tuhan, ketika pergumulan hidup Tuhan izinkan datang,
saat ini juga kami datang di hadapan Tuhan, memohon kekuatan yang baru di dalam-Mu, melalui firman yang hendak bersama-sama kami baca. Biarlah kami boleh dikuatkan melaluinya. Melalui firman yang bersama-sama hendak kami dengarkan, biarlah kami semakin diteguhkan untuk menjalani belantara kehidupan kami. Sebab dengan iman kami percaya Tuhan berfirman kepada setiap kami, urapi hamba-Mu ini Tuhan, sempurnakan hamba-Mu, pakailah hamba-Mu menjadi alat-Mu, sehingga firman yang boleh kami terima bersama-sama, yang boleh kami dengar, sungguh-sungguh mampu menolong setiap umat-Mu untuk terus memahami rencana-Mu atas kehidupan kami. Di dalam terang kasih Kristus, di dalam pertolongan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak Ibu Saudara, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Ayub pasal 19 ayat 23 sampai dengan 27. Kitab Ayub pasal 19 ayat 23 sampai dengan 27. Demikian firman Tuhan. Kiranya perkataanku ditulis, dicatat dalam kitab, terpahat dengan besi pengukir dan timah pada gunung batu untuk selama-lamanya. Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku. Mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar, memeliharanya, terlebih melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang ada di gedung gereja. Apa kabarnya? Ya, luar biasa baik. Sekalipun cuaca mendung, sekalipun cuaca tidak begitu bersahabat dengan tubuh kita, tapi kita tetap bisa mengamini bahwa saat ini Tuhan memberkati kita dan kita dalam keadaan baik-baik saja. Ya, saya juga menyapa Bapak Ibu Saudara, para pendengar Radio Republik Indonesia. Nah, Bapak Ibu Saudara, tidak jarang hidup kita ada dalam sebuah situasi yang sulit, situasi yang membuat kita tidak nyaman. Bahkan seberapa banyak di antara kita, pun saya juga pernah merasakan, kok seolah-olah Tuhan seperti sengaja menaruh kita dalam situasi yang sulit. Ketika Tuhan izinkan ujian hidup itu datang dalam bentuk yang tidak kita sangka-sangka sebelumnya. Di tengah keadaan yang kita alami, keluarga yang harusnya menolong, justru yang terjadi hanya merongrong. Kerabat yang hadir kemudian dia berkerumun, justru hanya ikut merundung kita. Sahabat yang mampir, ternyata datang hanya untuk mencibir. Sahabat yang biasanya menjadi tempat di mana kita bisa bertukar pikiran, tetapi malah menjadi pelontar tuduhan. Bapak Ibu Saudara, banyak keadaan
yang dapat kita definisikan sebagai sebuah penderitaan. Banyak hal dalam hidup kita dikarenakan iman yang kita miliki, kemudian kita menuai begitu banyak kecaman, cibiran dari orang-orang di sekitar kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, tentunya kita semua tahu dan tidak asing ya dengan kisah Ayub. Sudah hafal ya Bapak Ibu? Bagaimana kisahnya? Bu Widya? Tahu ya Bu? Gimana Bu? Gimana? Apa yang bisa Ibu peroleh dari kisah kehidupan Ayub? Kan ini populer sekali ya di Alkitab, populer sekali juga dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Bagaimana Bu? Pada akhirnya dia mengakui kebesaran Tuhan. Jadi Bapak Ibu, samakah pendapatnya dengan pendapat Ibu Widya? Sama? Kalau sama, saya segera mengamini khotbah pada pagi hari ini. Karena semuanya sudah cukup terbiasa ya, sudah cukup mendengar, sudah cukup familiar. Kita tahu kisah Ayub. Sudah cukup? Mau diulas lagi? Mau diulas lagi? Ya iyalah. Ngapain saya ada di sini kalau cuma hanya untuk melontarkan pertanyaan itu gitu ya. Ya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita semua tahu kisah Ayub yang tiba-tiba mengalami banyak musibah dalam hidupnya. Kehilangan harta benda dan ternak. Tidak hanya itu, kehilangan anak-anak, sekaligus kehilangan kesehatannya gitu ya. Ayub yang dulu bisa berdiri tegak dengan semua kejayaannya, dengan semua kekayaan yang dia miliki, saat ini dia harus tertunduk untuk menggaruk tubuhnya yang penuh borok, serta untuk mendengar umpatan istrinya, bahkan umpatan dan tuduhan kawan-kawannya. Dan bagaimana Bapak Ibu reaksi Ayub terhadap kondisi ini? Mari kita mencoba melihat kembali di dalam bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Dimulai dari ayatnya yang ke-23. Kiranya perkataanku ditulis. Bapak Ibu Saudara, arti perkataanku di dalam bacaan ini menunjuk kepada keseluruhan ucapan yang dikatakan oleh Ayub pada ayat-ayat sebelumnya. Kalau Bapak Ibu melihat Alkitab Bapak Ibu semua, bisa dibuka di pasal 19 dari ayatnya yang ke-1. Di situ dia mengucapkan seluruh hal-hal, ayat 1 sampai 5 begitu, dia mengungkapkan keluhannya tentang sikap para sahabat yang menyakiti dan menghina dirinya. Lalu kalau kemudian kita lihat di ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-13, di sini kita juga bisa mempersaksikan tindakan Allah yang berlaku tidak adil dengan menanggalkan kemuliaan dan merampas mahkota hidupnya. Allah menyatakan murkanya dan kemudian menganggap Ayub ini sebagai musuhnya. Sehingga saudara dan kenalan dijauhkan Allah dari hidupnya. Dan kemudian di ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-22 kita bisa mempersaksikan bagaimana kaum kerabat dan kawan-kawannya melupakan Ayub. Anak-anak budaknya tidak lagi menghormati Ayub. Istri saudara-saudara sekandung Ayub dan teman-teman karibnya menghina dia. Ya pokoknya intinya seluruh perkataan Ayub yang ada di pasal 19 ini mau mengungkapkan kepedihan hati yang begitu dalam sebagai seorang yang hatinya hancur berkeping-keping. Seseorang yang tidak memiliki lagi harapan, tidak memiliki lagi kehormatan dalam hidupnya, bahkan tidak memiliki lagi belas kasihan dari orang-orang yang ada di sekelilingnya. Bahkan yang lebih menyedihkan lagi, dia merasa bahwa dia telah ditolak oleh Allah.
Karena itu permohonan Ayub di ayat yang ke-23 ini, agar perkataannya, agar apa yang dia ungkapkan ini, kehancuran hatinya, kepedihan hatinya ini dicatat dalam kitab terpahat dengan besi pengukir dan timah pada gunung batu untuk selama-lamanya. Dia menginginkan seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, untuk apa dia menyatakan seperti itu? Dia mau mencoba mengungkapkan dari seorang yang sudah kehilangan harapan. Keinginan Ayub agar seluruh riwayat hidupnya dengan berbagai macam penderitaannya itu dicatat dalam kitab yang terpahat dengan besi dan termeterai pada gunung batu, hendak mempersaksikan agar keturunan atau manusia pada masa kemudian mengingat seluruh penderitaan dan kesedihannya. Ungkapan kemarahan juga kekecewaan sangat menonjol dalam perikop ini sampai dengan ayat 24. Nah, selanjutnya Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat kemarahan Ayub kepada Allah bukanlah suatu kemarahan yang sifatnya menetap. Di dalam Ayub pasal 25 dimulai dengan kata tetapi. Dalam bahasa Ibrani itu wow. Wow, bukan kalau dalam bahasa Indonesia kita wow menunjukkan sebuah kekaguman. Tetapi dalam konteks ini mau menunjukkan tetapi. Jadi tadi dia sudah mengungkapkan kemarahan dia, kekecewaan dia, kehilangan harapannya dia, kehancuran hati dia. Kemudian di ayat 25 dinyatakan tetapi. Begitu kontras dengan ayat 23, 24 sebelumnya. Kata tetapi kemudian disambung dengan kata aku tahu. Yada, wow yada. Dalam pengertian yada bahasa Ibrani di sini hendak menyatakan I'm firmly believe. Saya sangat percaya. Saya sangat percaya. Penebusku hidup. Jadi di antara ayat 23, 24 dengan 25 hendak mempersaksikan sebuah lompatan iman. Semula hendak mengekalkan, mengabadikan seluruh kepahitan dan penderitaan Ayub dalam catatan di kitab yang dipahat dalam besi. Kemudian di ayat 25 Ayub mengalami sebuah lompatan iman sehingga dia mampu mengaku bahwa Allah sebagai penebus hidupnya. Iman Ayub lahir di tengah situasi ketiadaan iman. Iman Ayub muncul di tengah situasi ketiadaan iman dan harapan. Di tengah-tengah situasi penolakan dan juga perasaan putus asa yang total. Dan pengakuan iman Ayub tidak ditempatkan pada generasi mendatang atau keturunannya kelak, tetapi kepada Allah yang menjadi saksinya. Bapak Ibu Saudara, di tengah situasi yang terpuruk ini, Ayub justru menemukan Allah yang hidup. Sehingga lompatan iman ini memampukan Ayub untuk menata kehidupannya dengan perspektif yang baru. Ayub yang tidak lagi menyimpan kebencian. Ayub tidak lagi memiliki kemarahan dan penderitaannya dalam buku catatan yang dimeteraikan dengan besi. Dia menyatakan Allah sebagai penebus yang hidup telah menggantikan seluruh gumpalan kemarahan, gumpalan kesedihan dalam suatu pengharapan iman yang konstruktif. Iman yang dibangun dengan sebuah keyakinan. Sekalipun belum datang pertolongan, tetapi Ayub yakin mengenai kuasa Allah yang hidup ini. Allah yang hidup bukan Allah yang mati. Allah yang Ayub sembah bukan Allah yang berdiam dalam patung buatan tangan manusia seperti berhala-berhala pada umumnya. Tetapi Dia adalah Allah yang hidup.
tanpa iman semacam ini, kita akan cenderung bersikap negatif dalam menghadapi persoalan hidup. Kenapa? Karena kita akan merasa berjalan sendiri. Kita akan merasa tidak ada pertolongan. Kita akan merasa tidak memiliki belas kasihan. Dan hanya dengan memandang kepada Allah yang hiduplah, maka kita dapat tetap semangat. Kita dapat tetap memiliki harapan, bisa bersyukur, tetap mampu mengasihi dan berkarya walau sedang berjalan dalam lembah kekelaman. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini tips yang pertama dari kisah Ayub. Imanilah Allah yang hidup. Itu yang pertama. Selanjutnya mari kita lihat di dalam ayat 25b. Dikatakan dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Bapak Ibu Saudara, kalau Ayub mengimani bahwa Tuhan adalah Allah yang hidup, maka Ayub beriman bahwa Allah juga adalah Allah yang bertindak atas keadaan umatnya. Nah, tanda seorang hidup atau tanda seseorang tidak mati itu kan bergerak, bukan? Dia akan bergerak. Nah, sama halnya dengan Allah. Karena dia itu nyata, dia itu hidup, maka seluruh perbuatan dan tindakannya dapat kita rasakan, dapat kita lihat, dapat kita nikmati dengan nyata. Jadi yang kedua, imanilah Tuhan yang bertindak. Tadi apa? Yang pertama, imanilah Tuhan yang hidup. Yang kedua adalah imani Tuhan yang bertindak. Saudara-saudaraku yang mengasihi Tuhan dan yang dikasihi Tuhan, mungkin hari ini kita sedang dalam situasi yang sama. Terlepas itu adalah pengujian Tuhan atas kita atau memang bentuk pendisiplinan Allah karena dosa dan pelanggaran kita. Tetapi alangkah baiknya apa yang kita baca dari bahasan kita hari ini dapat menolong kita untuk memiliki sikap yang benar, sekalipun dalam ketidakadilan maupun dalam penderitaan yang datang bertubi-tubi dalam kehidupan kita. Di tengah segala keadaan yang kita alami hari-hari ini, percayalah, imanilah bahwa Ia adalah Allah yang tidak tinggal diam. Karena cepat atau lambat, menurut waktu Tuhan yang terbaik, maka Dia akan bertindak bagi kita. Cepat atau lambat bukanlah masalah, tetapi yang pasti bahwa Dia Allah yang bertindak. Jadi jangan ragukan itu. Sekalipun dari pasal 19 kita harus melewati 23 pasal lagi menuju ke pasal 42, di mana kita tahu bahwa Allah pada akhirnya bertindak dan memulihkan keadaan Ayub. Kita tidak tahu berapa lama waktu yang persis, tetapi semenjak Ayub mengucapkan pernyataan imannya itu sampai waktu di mana Allah memulihkannya di pasal yang ke-42. Ini yang patut kita perhatikan. Ayub tetap beriman di tengah kecaman yang ia hadapi. Keadaan-keadaan yang secara manusiawi sangat tidak menguntungkan dia, sangat tidak adil baginya, tetapi dia percaya bahwa Tuhan akan bertindak dalam kehidupannya. Tuhan akan bangkit dan Tuhan akan membela Ayub. Tuhan akan bangkit dan Tuhan akan memulihkan keadaannya. Saudara-saudara, adakah kita percaya? Adakah kita percaya sekalipun keadaan kita sampai dengan hari ini belum berubah, atau malah mungkin menjadi lebih buruk? Padahal semua jalan sudah kita tempuh dan lagi-lagi kita bertemu jalan yang buntu, jalan yang ditutup, jalan yang gelap yang masih menyelimuti jalan kita. Adakah kita tetap percaya? Selanjutnya mari kita lihat ayat 26.
juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Saudara-saudara, ini adalah sebuah keyakinan Ayub, walau bahkan jasmaninya tampak mustahil secara ukuran manusia untuk dipulihkan oleh Tuhan, tetapi Ayub percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan apapun baginya. Tuhan sanggup menembus batas kemustahilan dalam ukuran-ukuran manusia. Jadi yang ketiga, saudara-saudara, imani bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Imani Dia Allah yang hidup, imani Dia Allah yang bertindak. Yang ketiga adalah imani bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Batas dan fakta manusiawi kita seringkali mengkerdilkan ketidakmustahilan yang mampu Tuhan kerjakan. Saudara-saudara, hari ini Allah ingin setiap kita percaya. Allah ingin kita menyerahkan seluruh kemustahilan itu kepada Dia, dan kemudian Dia akan bertindak. Allah yang hidup merupakan sumber inspirasi bagi kita, khususnya pada saat-saat sulit, saat badai menerpa, yang oleh kebanyakan orang ditanggapi dingin dan pesimis. Allah seolah mati, Allah seolah diam dan tidak berdaya. Tetapi pagi hari ini kita akan bersama-sama melihat dari kesaksian Ayub ini, bahwa di dalam kisahnya Allah ada, Allah terus berkarya pun bagi setiap kita. Ayub di masa kini, walaupun mungkin tidak separah atau tidak sengeri kejadian yang Ayub rasakan, tetapi mari kita mencoba melihat relasi kita agar kita tetap terhubung dengan Allah, agar kita bisa merasakan, agar kita bisa mengalami bahwa Dia selalu ada dan peduli. Sentuhannya akan kita rasakan dan kita alami melalui orang-orang yang Tuhan hadirkan di sekitar kita. Sapaannya akan bisa kita rasakan melalui peristiwa-peristiwa yang kita alami keseharian. Bahkan di tengah kegetiran hidup itu, kita masih bisa meraih makna darinya. Keyakinan bahwa Allah adalah Allah yang hidup akan menolong kita untuk berbagi kehidupan dengan sesama maupun semesta ciptaannya. Allah yang hidup akan menghidupkan setiap potensi yang ada dalam diri kita, supaya kita mampu menghadirkan untuk menjadi penolong dan memberkati setiap ciptaan yang lain. Belajar dari kisah Ayub. Ayub hidup di masa di mana dia tidak pernah sebelumnya memiliki banyak pengetahuan atau banyak informasi tentang siapa Allah, tetapi ia beriman dengan sangat luar biasa. Bagaimana dengan kita hari ini yang telah menerima banyak firman, yang telah menerima banyak informasi tentang siapa Allah dan apa yang sudah dan telah Ia kerjakan? Adakah kita percaya seperti Ayub? Selamat berefleksi, selamat menghidupi Allah yang hidup. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kami mohon kita bersama-sama bangkit berdiri. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama dengan umat Allah di segala tempat dan waktu, kita kembali mengingat akan pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, serta orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur di hadapan Tuhan bersama dengan umat-Mu di tempat ini. Kami bersyukur karena Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang hadir tidak hanya dalam kehidupan masa lalu kami, namun juga Allah yang hadir di masa kini, bahkan Allah yang akan tetap ada bersama-sama dengan kami di masa yang akan datang. Sehingga hari ini Tuhan, kami mendapatkan kekuatan baru dan pengharapan baru. Mungkin saat ini di antara kami merasakan berada pada titik terendah dalam hidup kami. Kami merasa sangat tidak berdaya dengan sakit penyakit yang kami derita, dengan beban hidup yang terus menekan kami, dengan persoalan-persoalan yang datang bertubi-tubi seolah tidak pernah memberi kami kesempatan untuk beristirahat sejenak, untuk mencari di mana Tuhan. Tetapi hari ini kami mendapatkan pencerahan di dalam Tuhan, bahwa Engkau Allah yang telah menebus kami, Allah yang telah menolong kami keluar dari lembah kekelaman hidup kami, Allah yang akan tetap menunjukkan betapa Engkau Allah yang hidup, yang akan menolong dan menopang kami melewati masa-masa sulit yang kami hadapi saat ini. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami boleh tetap terus mengandalkan hidup kami. Tuhan bangkitkan pengharapan kami di dalam Tuhan. Dan Tuhan bahkan berkenan memakai kami untuk juga memberikan pengharapan bagi sesama kami yang tengah berputus asa. Bersama dengan para sahabat kami, orang-orang yang kami kasihi, yang saat ini tengah terbaring lemah sakit, perkenankan Tuhan kami membawa kekasih Tuhan, Ibu Supatmo, Ibu Marta Tioso, Bapak dan Ibu Sabar Budi Sendrata, Bapak TJ Suryanto, Bapak Ayub, yang saat ini tengah bergumul dengan sakit yang dirasakan mereka. Mari Bapak, Engkau hadir bersama-sama dengan mereka, bersama dengan berbagai macam rasa yang dirasakan dalam tubuhnya. Engkau hadir melalui perawatan medis, Engkau hadir melalui bentuk perhatian dan cinta kasih dari keluarga yang menguatkan. Engkau hadir melalui kehadiran para sahabat yang meneguhkan mereka bahwa mereka tidak sendiri untuk melewati masa-masa sulit ini, berperang melawan sakitnya.
Kami berdoa untuk sahabat-sahabat kami lainnya Tuhan, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu dalam doa syafaat kami ini. Namun kami percaya Tuhan, Engkau melawat mereka, Engkau berkenan memberkati dan memberikan kesembuhan bagi mereka. Bapa, kami juga bersama-sama dengan para kekasih-Mu yang tengah berbahagia, mereka yang boleh merayakan ulang tahun, baik kelahiran maupun pernikahan. Kami berdoa untuk kekasih-Mu Ibu Kori Widowati, Bapak Novi Widarwanto, Bapak Eka Kresna Putrayana, Ibu Lydia Titin Rostiana, Ibu Nani Handayani, Bapak Adityo Hansen, Bapak Riahman Damanik, di mana pada minggu-minggu ini Tuhan boleh menambahkan usia kepada mereka. Biarlah pertambahan usia ini boleh menjadi momen yang indah bagi para sahabat kami untuk bisa menghayati Tuhan dalam kehidupannya. Tuhan yang hidup, yang bersama-sama dalam setiap pergumulan hidupnya. Tuhan yang hadir memberikan kekuatan dan hari baru setiap hari bagi mereka. Juga kami berdoa bagi pasangan pasutri, Bapak Damara Irwanda Tola dengan Ibu Elizabeth Heni, Bapak Tomitan dengan Ibu Shirley Hapsari Hadinata, Bapak Daniel Hari Widiantoro bersama dengan Ibu Tan Christine. Masa-masa di mana mereka boleh menghayati kehidupan ribut rukun dalam rumah tangganya, kehidupan berumah tangga yang senantiasa melibatkan Tuhan di dalamnya. Biarlah itu terus ada dalam kehidupan rumah tangga para kekasih-Mu ini. Hadirlah Tuhan di tengah-tengah kehidupan keluarga mereka, kiranya damai sejahtera Tuhan senantiasa hadir. Kami juga bergumul bersama-sama dengan anak-anak kami yang tengah berjuang untuk menyelesaikan tugas akhir mereka, yang tengah berjuang dengan studi mereka, yang tengah berjuang dengan rencana untuk mencari pasangan hidupnya. Biarlah Tuhan, Engkau berkenan bersama-sama dengan mereka di tengah pergumulan hidupnya, sehingga mereka sungguh-sungguh mampu menemukan jawaban atas pergumulan itu, dan mereka mampu menyaksikan karya kebaikan Tuhan, dan mereka dapat Tuhan pakai sebagai saksi hidup, menguatkan setiap kami yang tengah berputus asa. Bapak, kami berdoa untuk gereja kami GKI Wongso Dirjan dalam kehidupan bergereja di gereja ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap penatua yang ada di dalamnya berserta keluarga mereka. Kami berdoa untuk para aktivis gereja yang mau berjerih lelah bersama-sama bersekutu memajukan kehidupan persekutuan di tengah kehidupan bergereja ini. Kami berdoa bagi gembala kami Bapak Pendeta Benaya Agus Dwi Hartanta beserta keluarganya. Tuhan, limpahkanlah berkat kesehatan kepadanya, berikanlah kekuatan di dalam mereka menjadi para pemimpin di gereja ini, sehingga apapun yang karya yang mereka lakukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, di tengah kekhawatiran akan terjadinya resesi ekonomi maupun di tengah ketakutan di mana akhir-akhir ini kami melihat lonjakan COVID yang mulai naik lagi, tolonglah kami agar kami tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan, bahwa Tuhan akan tetap menolong kami beserta dengan kami melewati masa-masa sulit ini. Kami percaya kalau sampai dengan hari ini kami boleh melihat para kekasih kami yang Tuhan hadirkan di sekeliling kami, itu semua karena kasih karunia dan anugerah dari Tuhan yang menopang kami. Kalau kami boleh melewati masa-masa sulit kami juga akan tetap bersama-sama dengan Tuhan untuk melewati setiap tantangan yang ada di depan kami. Kami menyerahkan setiap pergumulan para keluarga yang hadir dalam ibadah ini
maupun mereka yang bersama-sama beribadah dengan kami. Berikan kekuatan bagi mereka, berikan keyakinan bahwa Tuhan akan memberikan kelegaan di dalam pergumulan mereka. Ini Tuhan doa sembahyang kami, ini Tuhan seruan permohonan kami. Kami yakin dan percaya apa yang kami minta dan doakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan berkenan mengabulkannya. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita mengucapkan syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan syukur yang dilandasi dengan firman Tuhan yang terdapat pada Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang mengikuti ibadah secara onsite, sampul persembahan bisa diambil di depan pintu masuk gereja dan bisa dimasukkan ke dalam kotak persembahan sebelum atau sesudah ibadah. Bagi yang mengikuti ibadah secara live streaming dan yang akan mengumpulkan persembahan dapat ditransfer ke rekening GKI Wongso Dirjan melalui rekening BNI, BCA, dan aplikasi OVO sesuai yang ditayangan di layar monitor atau HP Bapak, Ibu, Saudara-saudari, atau dapat juga dikumpulkan ke masing-masing pengurus wilayah atau ke gereja setiap hari jam kerja. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri dan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, jikalau pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk bersyukur dan mengucapkan terima kasih atas segala berkat yang telah Tuhan berikan kami hari lepas hari, sehingga di kesempatan pagi hari ini Tuhan berikan kami kesempatan untuk menyisihkan sebagian dari berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kami melalui pekerjaan kami dan usaha kami. Kiranya dengan berkat ini pula kami yakin dan percaya Tuhan pakai melalui komisi, melalui kepanitiaan, ataupun juga melalui penatua-penatua yang bertanggung jawab. Kiranya Engkau tetap senantiasa pakai mereka dengan takut akan Engkau. Bapa di surga, kami yakin dan percaya di dalam kami mengaturkan persembahan pada pagi hari ini masih banyak terselip dosa dan kesalahan. Kami yakin itu semua dan Tuhan kiranya mengampuni. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sebagai Allah Bapa dan Allah Putra dan Allah Roh Kudus, doa yang kurang sempurna ini kami aturkan. Terima kasih Bapa. Amin. Dengan tetap bangkit berdiri, mari kita pujikan dengan penuh syukur dan sukacita pujian pengutusan kita, Anak Allah. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup.
membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Dia hidup. Jadikan hidup kita berarti karena kita memiliki Allah yang hidup. Bagikan kehidupan kepada sesama kita. Bagikan pengharapan kepada mereka yang saat ini sedang terpuruk dan tidak berdaya dengan tekanan kehidupan. Dan sekarang, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 amin. Yang jalan. Ya. Hmm?